Aku adalah seorang Jawa dan aku adalah seorang pekerja biasa. Namun aku terjebak di sebuah pulau yang sedang huru-hara di antara suku Dayak dan Madura. Aku memang tak terlalu kena imbasnya, tapi aku melihat semuanya, kekejamannya, kekejiannya, dan keganasan kedua suku tersebut. Suatu hari, aku berjalan mencari kediaman bumi. Tapi aku mengerti rumah, anak dan istrinya dibakar hidup-hidup. Aku tak bisa apa-apa. Aku takut melihat kekejaman mereka. Dan saat suku Dayak sudah pergi dan api bekas pembakaran padam, aku memeriksa keadaan tersebut. Tapi aku tidak menemukan Madul Mu'i di sana. Dia mungkin sudah kabur atau memang tidak ada di rumah. Setelah aku pergi, aku tak sengaja melihat Dul Mu'i digantung seperti hewan hasil buruan. Dia diarak ramai-ramai oleh penduduk sekitar menuju pesta suku Dayak. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah menemukan Dul Mu'i lagi. Mungkin dia sudah dibunuh sekarang. Peristiwa tersebut terjadi karena kedua suku tersebut tidak saling mengerti. Suku Dayak tidak mengerti kalau kedatangan suku Madura ke tanah Kalimantan hanya untuk mencari kelayakan ekonomi. Dan suku Madura terlalu berlebihan dalam mencari kelayakan ekonomi, sehingga suku Dayak merasa tersaing dan terdolimi oleh mereka. Padahal mereka masih satu bangsa Indonesia. Seharusnya kita membantu mereka dalam mencari kelayakan ekonomi. Jangan sampai ada perpecahan di dalam kita hanya karena harta yang berkedok ekonomi. Di desaku, aku dikenal sebagai koboi pendiam yang lemah dan bisu. Setiap hari, aku mendapatkan cacian dari para penduduk. Bukan hanya cacian, mereka juga memperlakukan aku layaknya seekor tikus. Dibuang, tidak dianggap, tidak berguna. Itulah hidupku tanpa ada rasa balas dendam. Aku menerimanya dengan lapang dada, tapi aku tidak akan membiarkan mereka terlalu lama. Pada suatu hari, di desaku yang tandus dan kering, aku pergi ke bar untuk menenangkan diri dengan meneguk segelas bir. Aku dihampiri oleh seseorang yang berbadan besar, lebih besar daripada aku. Dia menumpahkan segelas birku, lalu berkata, "Kamu ngapain di sini? Kamu itu lemah, nanti tambah lemah." Aku pun angkat bicara. "Memang kenapa, Tuan? Apakah aku punya salah?" Dia lalu bicara, "Iya, kamu telah menduduki tempat duduk orang yang terkuat di desa ini." Aku pun diangkat, lalu dilempar keluar bar.
dengan menerima cacian dari para pengunjung bar yang lain. Aku bangkit tanpa ada rasa sakit. Aku pun berkata dalam hati, jika kau bisa melihatku dari dekat, kau pasti tahu siapa aku. Dan kesempatan hidupmu tinggal satu kali. Aku kuat bila dihina, namun jangan gunakan fisikmu untuk menghinaku. Aku menunggu momen penghinaan itu lagi, dan ini yang ku nanti-nantikan. Pada saat aku berjalan-jalan sore, tenang, aman, dan tentram, tiba-tiba aku dilempari dengan batu. Aku dilempari dengan batu oleh orang yang menghinaku di bar. Lemparan pertama, aku masih biasa. Lemparan kedua, aku mulai panas. Lemparan ketiga, aku mengambil pistol revolverku dari jarak 20 meter. Aku arahkan pistolku dan kutarik pelatuk pistolku sehingga dor, tembus kaki, dor, tembus mata kiri, dan dor, tembus jantung, dan dia pun mati mengenaskan. Para penduduk pun terdiam sambil menatapku ketakutan. Aku pun tersenyum sinis sambil berkata, "Easy." Bulan menggantung di langit, sedangkan bintang-bintang sekelap-kelip memamerkan kecantikannya. Malam itu, aku akan bersama kedua orang tua. Akan malam yang sangat istimewa karena pulangnya ayahku dari luar negeri. Ketika aku hendak membersihkan alat makanku, sama-sama terdengar suara gemuran dingin yang sangat keras. Aku terkejut, lantas kedua orang tua aku menghampiri suara tersebut. Karena aku juga penasaran, intip lewat balik tembok. Kulihat seseorang dengan pakaian serba hitam, mulutnya tertutup oleh masker. Orang tersebut membawa dua pistol. Lalu pistol itu ditodongkan tepat di kepala kedua orang tuaku. Tanpa aku sadari, tubuhku gemetar, keringatku bercucuran sangat banyak. Ketika aku lengah, aku ketahuan. Lantas seorang tua menyuruhku untuk lari. Sebelum aku lari, lihat tato naga di tanganku. Ketika aku lari, sama-sama terdengar suara tembakan. Ketika tubuhku terhuyung, aku terjatuh, lalu memeluk kedua lututku. Sama-sama bibirku mengucap, "Ayah, Ibu." Tiba-tiba berbisik gerak itu balas dendam. Karena hanya akan menangis, tidak akan pernah membuat kami berhasil. Selang beberapa tahun aku belajar bela diri pada pamanku. Aku bertekad membalaskan dendamku. Aku tidak takut karena aku sudah berusia 20 tahun. Ketika aku berada di sebuah tempat terkenal dengan nama kasino, aku menemukannya. Atas mengambil daripada buku bahunya. Tegal juga, aku mengajarnya. Dia menangis, lalu mengambil pisau dari sakunya. Ketika dia mencoba membunuhku, aku menghindarinya. Lantas mengambil alih pisau tersebut dan menusuk tepat pada bagian jantungnya. Setelah sekian lama, akhirnya dan ini terbalaskan. Kisah ini dimulai saat orang tuaku berpikir untuk cerai. Awalnya aku tidak menyangka kejadian itu bisa terjadi, tapi entah kenapa kejadian itu bisa terjadi. Senin 5 Januari 2017.
Di saat itu, aku sedang bersenda gurau dengan ayahku di teras depan rumah. Di saat pagi yang cerah, secangkir kopi telah tersedia di meja kotak. Lalu ibuku datang dengan wajah yang besar, menghampiri ayahku dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Dan di tengah ayahku mengikutinya, terdengar teriakan yang sangat kencang. Terdengar ibuku sedang melampiaskan amarahnya. Lalu di saat itu juga ayahku memutuskan untuk cerai. Senin 12 Januari 2017. Aku masih shock dengan kejadian seminggu yang lalu. Aku masih tidak percaya ayahku menceraikan ibuku dan membawa semua harta benda keluargaku. Dan saat ini aku berada di dekat markas yang sebentar lagi akan dijadikan tempatku bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan ibuku yang sedang terpuruk. Dan di saat aku membuka pintu, mataku membulat seketika. Aku melihat seseorang yang sangat aku kenal, seseorang yang selama ini membuat hidupku terpuruk. Lalu aku kejar dia. Di saat aku membuka pintu, mataku membulat seketika. Aku melihat seseorang yang sangat aku kenal, seseorang yang selama ini membuatku hidupku terpuruk, yaitu ayahku. Aku berlari sekencang mungkin. Ku mulai pertarungan dengan menghantam wajahnya. Hampir 30 menit pertarungan berlangsung. Lalu aku melihat sebilah pisau di dekat pertarungan berlangsung. Ku ambil pisau itu, dan di saat ayahku ingin menyerangku, ku tusuk tepat di jantungnya. Lalu dia mati terkapar tak berdaya. Lalu seseorang menghampiriku, lalu bertanya, siapa nama kau nak? Namaku adalah Gatot Kaca. Lalu mereka merekrutku menjadi petarung andalan mereka. Pertarungan demi pertarungan kelewati, dan tak terhitung pula banyaknya harta rampasan yang mendapati. Dan saat ini aku berada di singgasana kekayaanku sambil melihat perjuangan keras yang telah kulalui. Lalu seseorang berteriak, hidup pemimpin baru berklikaf, hidup. Lalu semua orang bersorak-sorai mengatakan, hidup Raden, hidup Raden Gatot Kaca, hidup Raden, hidup Raden Gatot Kaca. Aku tersenyum bangga melihat hal itu. Dan inilah semua inilah yang kusebut dengan perjuangan hidup.